Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Untuk kali ini kita akan membedah contoh-contoh soal untuk persiapan menghadapi ujian madrasah di tahun pelajaran 2024-2025. Langsung saja, salah satu fungsi Al-Quran bagi manusia adalah sebagai asyifa. Ini asyifa ya, asyifa. Dalam hal ini fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia adalah asyifa, itu diartikan adalah obat ya. Jadi asyifa itu adalah obat, maka jawabannya adalah obat agar hati kita menjadi tenang. Lanjut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Rawahu Bukhari. Dengan hadis tersebut, Nabi menerangkan perintah sholat. Dalam hal ini, fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah biasanya seperti ini adalah untuk memperjelas atau memerinci ayat Al-Quran yang masih memerlukan penjelasan. Perhatikan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah berikut. Di sini ada kata yang digarisbawahi, inna rahmati taglibu godobi. Apa artinya inna rahmati? Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Jadi sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Godobi itu murka ya. Selanjutnya di bawah ini bukan merupakan sikap yang sesuai dengan isi kandungan Quran. Surah Ali Imran 190 dan hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di bawah ini merupakan sikap yang sesuai dengan isi kandungan Quran surah Al-Lail 1-11, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang sifat pemurah, dan menjauhkan kikir, dan menjauhi kikir, yaitu mempunyai kepedulian sosial yang tinggi, gemar bersedekah ketika lapang saja. Tidak ya, ini tidak mungkin. Mau membantu meringankan kesulitan orang lain jika kebutuhan sendiri sudah terpenuhi. Tidak juga. Selalu merasa cukup dan tidak pernah membutuhkan pertolongan orang lain, salah ya. Jadi mempunyai kepedulian sosial yang tinggi jawabannya. Berikutnya, pernyataan yang benar menunjukkan keterkaitan isi kandungan Quran surah Al-Lail ayat 1-11 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang sifat pemurah dan menjauhi kikir adalah sedekah tidak akan menambah harta tetapi justru akan mengurangi harta, salah. Sifat kikir akan membawa pada kebahagiaan di dunia dan akhirat, tidak ya. Kemudian jalan untuk menuju kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat adalah dengan sedikit bersedekah, tidak ya. Kemudian tidak akan berkurangnya harta orang yang selalu bersedekah. Betul ya. Selanjutnya nomor berikutnya. Hukum bacaan mad wajib. Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil merupakan hukum bacaan yang terjadi apabila mad tobi bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ada huruf mad kemudian bertemu dengan hamzah. Di antara contoh bacaan mad wajib muttasil adalah setelah mad ada hamzahnya. Hunafa'a, kemudian yuro'una. Jadi ini jawabannya. Berikutnya, perhatikan potongan ayat beserta terjemahnya dari Quran surah Al-Baqarah ayat 153.
Di bawah ini potongan ayat Al-Quran dalam tabel dengan terjemahnya yang benar adalah, hai orang-orang yang bertakwa. Kalau hai orang-orang yang bertakwa adalah ya ayyuhalladzina taqau ya biasanya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Ya, ini harusnya ke sini ya. Jadi yang tepat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ini arti dari innallaha ma'as sabirin. Kemudian sebagai penolongmu harusnya dengan sabar dan sholat. Jadi kalau yang paling tepat, kalau ya ayyuhalladzina amanu berarti hai orang-orang yang beriman, bukan yang bertakwa ya. Jadi yang lebih tepat itu adalah innallaha ma'as sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Berikutnya, di bawah ini merupakan perilaku yang sesuai dengan isi kandungan Quran surah Al-Baqarah 153. Meminta pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Jalan untuk menuju kebaikan itu sangat sulit. Oleh karena itu, kita tidak usah bersusah payah meraihnya. Wah, salah ini. Hendaklah kita bersikap sabar dalam meraih jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita harus tetap ingat bahwa sabar itu ada batasnya, enggak ya? Kemudian kita harus bersikap pesimis, tidak boleh. Jadi yang tepat adalah meminta pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Contoh berikutnya, hukum bacaan yang terjadi apabila terdapat mad tobi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat yang berbeda dan cara membacanya dengan dipanjangkan 5 harokat disebut dengan hukum bacaan mad tobi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat yang berbeda. Berarti mad jaizmun fasil ya, mad jaizmun fasil. Ya, berarti jawabannya adalah C. Berikutnya, perhatikan potongan hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas tentang optimis dan sabar. Di bawah ini, potongan hadis riwayat Muslim dari Abu Yahya Suhaib tentang optimis dan sabar dalam tabel dengan terjemahnya yang benar adalah, kita perhatikan di sini. Ajaban li amri mu'minin. Sesungguhnya menakjubkan urusan seorang mukminin. Nah, kalau ini berarti ke sini ya. Inna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya seluruh urusan itu baik. Nanti kalau mau dipasangkan ke sini, nanti lihat aja ya kalau di soal itu kira-kira yang mana yang lebih tepat. Dan hal itu tidak memiliki kecuali oleh orang mukmin, kecuali orang mukmin. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'minin. Ya, jadi ini ke sini jawaban. Apabila dia mendapatkan nikmat dia bersyukur. In asobathu sara'u sakaro. Maka di sini bersyukur ya. Berarti lihat aja nanti ya pasangannya yang lebih tepat yang mana. Kalau di soal itu. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Dari pernyataan di atas yang termasuk penerapan isi hadis riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas adalah ini, satu, tidak putus asa ya. Ketika mendapat kegagalan, senantiasa berikhtiar secara baik dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Kemudian bersabar jika menghadapi musibah. Ini jadi 1, 2, 5 ya. Berikutnya, Mila adalah seorang siswi kelas 9 yang rajin dan ulet. Dalam waktu dekat ia akan menghadapi berbagai ujian di sekolah, tetapi di sisi lain ada beberapa ajang perlombaan yang harus ia ikuti dan menambah pengalaman. Meski banyak sekali yang harus dipersiapkan, ia tetap mempunyai harapan yang baik dalam menghadapinya. Karena ia yakin dengan usaha maksimal dan doa optimal, ia akan mendapatkan hasil yang terbaik menurut Allah. Sikap Mila dalam hal ini disebut dengan sikap
optimis ya, sikap optimis. Perhatikan tabel berikut hukum bacaan mad aridi sukun. Contoh bacaan yang tepat, mad aridi sukun. Al-kafirun. Nah, ini mad aridi sukun. Kalau afwaja itu adalah mad iwad ya. Afwaja itu mad iwad. Kemudian hadal bait itu adalah mad lin. Berikutnya, hukum bacaan mad iwad dengan contoh bacaan yang tepat. Yang tepat tadi adalah afwaja yang ini. Selanjutnya, perilaku yang paling tepat sesuai dengan isi kandungan Quran surah Al-Baqarah 254. 254. Selalu bergantung kepada Allah dengan cara bersyukur ketika diberi keluasan rezeki dan bersabar ketika diberi kesempitan rezeki. Ini bisa ya. Saling mengingatkan untuk memberi makan orang miskin dan menghardik anak yatim. Oh, tidak boleh ya. Berusaha untuk menginfakkan sebagian harta di jalan Allah. Menitipkan anak yatim ke panti asuhan. Enggak ya. Harusnya diasuh ya sendiri. Menginfakkan sebagian harta. Belum tentu ya. Karena ada yang mampu semuanya ya. Jadi yang lebih tepat itu adalah yang A. Perhatikan pasangan tabel. Hukum bacaan mad layin dengan contoh bacaan yang tepat. Mad layin, ya mad layin. Hadal bait, ya hadal bait ini. Mad layin itu hadal bait. Berikutnya, perhatikan hadis Bukhari Muslim. Arti tepat untuk lapad yang digaris bawahi. Yang digaris bawahi. Wabda biman ta'ulu. Wabda biman ta'ulu. Maka mulailah untuk orang-orang yang mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu ya. Mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Berikut ini yang tidak termasuk penerapan isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim. Ingat di sini, tidak termasuk ya, tidak termasuk. Berarti jawabannya mengikuti kegiatan infak di sekolah. Ini benar ya, memasukkan uang pada kotak amal, berusaha mencukupkan dirinya supaya Allah mencukupinya, memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan, bisa berusaha mencukupkan dirinya supaya Allah mencukupinya. Harusnya mencukupkan dirinya ya dengan keikhlasan ya, dengan ikhlas. Itu yang ini ya, jawabannya yang C. Berikutnya hukum bacaan yang terjadi apabila huruf mad, alif, waw, atau ya didahului oleh huruf hamzah baik yang berharokat patah, kasrah maupun doma disebut dengan mad badal. Ya, mad badal. Amana, umina. Kemudian berikutnya perhatikan pasangan tabel berikut hukum bacaan mad tamkin pada tabel ini dengan contoh bacaan yang tepat adalah mad tamkin. Huyitum ya. Jadi mad tamkin itu huyitum. Jadi bacaannya huyitum. Di sini ada ya menghadapi ya. Mona merupakan seorang siswi sekolah menengah pertama. Ia terlahir dari keluarga yang kurang mampu. Meskipun begitu, ia tetap memiliki gaya hidup yang selalu ingin membeli barang-barang baru meski barang lama masih bagus dan sebetulnya ia tidak memerlukan barang tersebut. Uang yang diberikan orang tuanya untuk biaya sekolah ia habiskan untuk memenuhi keinginannya. Perilaku Mona merupakan salah satu perilaku cinta dunia yang berkaitan dengan Quran surah Al-A'la ya. Ayat 14-19 Quran Al-Qasas ayat 77 disebut dengan konsumtif ya, terlalu berlebihan ya. Ramzi adalah siswa yang taat dalam beribadah. Ia rajin membaca Al-Quran dengan menerapkan ilmu tajwid yang selama ini dipelajarinya. Ketika membaca ta'wilahu illa, ia membacanya sesuai dengan aturan yang dipanjangkan sebanyak 5 harkat. Ta'wilahu, jadi ada mad silah
tawilah, ya masilah tawilah. Mad lazim muhaffaf kilmi merupakan hukum bacaan yang terjadi apabila terdapat mad badal bertemu dengan huruf yang berharokat sukun dalam satu kata. Contoh hukum bacaan ini hanya ada satu kata dalam Al-Quran, yaitu lafaz al-ana yang terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 51 dan 91. Hukum bacaan mad parki terjadi ketika mad badal bertemu dengan huruf yang berharokat tasdid. Contoh bacaan mad ini ada dua lafad yang terdapat dalam 3 surat Al-Quran. Adapun lafad Allahu terdapat dalam Quran surat An-Naml ayat 59 dan Yunus ayat 59. Pakih merupakan siswa MTS Negeri 15 Ciamis. Ia seorang siswa yang gemar mempelajari ilmu tajwid. Ilmu yang dipelajarinya selalu ia terapkan saat membaca Al-Quran. Ketika ia menemukan huruf-huruf muqatta'ah di awal sebuah surat seperti kaf, ha, ya, ain, shad, maka ia membaca huruf shad sepanjang 3 alif atau 6 harokat. Perhatikan ayat berikut. Kandungan yang terdapat dalam ayat di atas adalah wa idza kalum awazanum yuksirun, perilaku orang yang tidak jujur dengan mengurangi timbangan dan takaran, ya. Perhatikan pasangan tabel berikut. Hukum mad lazim musakol kilmi. Pada tabel di atas dengan contoh bacaan yang tepat adalah contoh bacaan yang tepat untuk mad lazim musakol kilmi, ya. Nah, ini 1B ya. Mad lazim musakol kimi waladdallin ya, waladdallin. Nah, ini adalah mad lazim musakol kilmi. Ya masyarakat tujar, arti kata yang di garis bawah adalah wahai para pedagang, tujar ya, pedagang. Lafaz yang tepat untuk melengkapi ayat di bawah ini, yauma titik-titik annasu lirabbil alamin. Maka jawaban yang tepat adalah yauma yakumun nasu lirabbil alamin. Pernyataan berikut ini yang sesuai dengan karakter kejujuran dalam bermuamalah. Dalam bermuamalah, apapun resikonya jujur adalah prinsip hidup saya. Benar ya. Saya akan menyesuaikan antara perkataan dan perbuatan jika menguntungkan. Salah. Saya akan jujur kepada orang yang saya sukai. Salah. Bagi saya yang penting tidak membohongi sahabat saya. Salah ya. Jadi jawabannya adalah A ya. Yang tepat itu adalah A. Berikutnya, abasa wa tawalla. Pada Quran surah Abasa ayat 1 memiliki arti dia Muhammad berwajah masam dan berpaling. Wa tawalla berpaling. Faqalu ya abana malaka la ta'manna. Dalam ayat di atas terdapat bacaan ismam. Mana bacaan ismamnya? Di sini adalah lafaz la ta'manna. Jadi agak dimonyongkan ya, si bibirnya, la ta'manna bacaannya. Pernyataan berikut yang menjelaskan tentang pengertian bacaan gharib imalah adalah imalah di sini. Imalah itu adalah mencondongkan bacaan harokat fathah menjadi harokat kasrah sekitar 2/3-nya. Jadi majreha ya. Dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Hurairah tentang menuntut ilmu dijelaskan bahwa Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hal itu memiliki dua makna berikut ya. Dari pernyataan di atas, dua makna yang dimaksud adalah, nah ini, memudahkan untuk masuk surga bagi seorang yang menuntut ilmu, kemudian memudahkan baginya jalan menuju surga ketika melewati Shiratal Mustaqim. Jadi 3 dan 4. Berikutnya hadis di atas merupakan hadis Muslim tentang keutamaan menuntut ilmu. Adapun lafaz yang memiliki arti dimudahkan jalannya menuju surga adalah, ingat surga itu artinya apa? Bahasa Arabnya jannah. Maka kita cari aja kata yang mengandung kata jannah. Sahalallahu lahu bihi thoriqan ila jannah. Nah ini berarti yang D. Berikut ini yang tidak memiliki keterkaitan terhadap isi kandungan Quran surah Abasa. Tidak ada hubungannya dengan surat Abasa. Mengajarkan nilai-nilai pendidikan akhlak untuk berlaku adil dan sama terhadap sesama umat, ya, bisa ya. Mengajarkan untuk tidak berpikir negatif terhadap orang lain. Betul. Pentingnya memiliki keimanan yang tinggi bahwa iman memberi cahaya pada jiwa dan Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman. Betul. Bersikap egois.
dan mementingkan kepentingan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Nah, ini berarti yang D ya, kira-kira jawabannya adalah D ya. Ya, selanjutnya, barang siapa keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, tidak ada baginya kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Ingat malaikat. Nah, ini ada kata-kata malaikat. Waduh. Maka cari aja ya kata yang mengandung malaikat. Wa do'at lahul malaikatu ajnihataha. Nah, ini. Berarti jawabannya ini. Karena di sini ada malaikat ya. Salah satu upaya yang terkait dengan penerapan semangat menuntut ilmu untuk meraih keberhasilan. Semangat ilmu. Memanfaatkan masa muda untuk menuntut ilmu dan rajin belajar dengan baik. Bisa ya. Menunda-nunda kesempatan. Tidak boleh. Aktif berperan serta menghadiri pengajian kajian ilmu agar dipuji banyak orang. Tidak boleh dipuji ya. Ingin dipuji. Harus ikhlas. Menggunakan waktu untuk bersenang-senang dan berpoya-poya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Ya, itu saja mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan dipelajari ya, mudah-mudahan sukses ujiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.